Selain itu, AHY juga memantau langsung arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Senin kemarin. Dalam peninjauannya, AHY menekankan pentingnya ketepatan waktu penerbangan demi kenyamanan penumpang, serta mengingatkan seluruh pihak untuk waspada potensi cuaca buruk di akhir tahun. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau Terminal 1C Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada Senin sore. Setibanya di lokasi, AHY mendapatkan paparan dari Wakil Direktur Injurni Angkasa Pura Indonesia, Ahmad Syahir, terkait pergerakan penumpang dan kesiapan layanan bandara selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyapa sejumlah penumpang yang akan berpergian ke berbagai kota besar, sekaligus memastikan program diskon tiket pesawat kelas ekonomi untuk rute domestik sebesar 14% dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, AHY mengingatkan seluruh stakeholder bandara untuk mewaspadai potensi cuaca buruk dengan terus berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, sudah dipersiapkan dengan baik dan harapannya tentu penerbangan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tadi bertanya terkait dengan on-time performance, ketepatan waktu dari penerbangan kita. Sudah di atas 90%, tetapi mudah-mudahan ya semakin baik dari waktu ke waktu. Intinya masyarakat tentu berharap penerbangannya itu tepat waktu, tapi di atas segala-galanya tentu selamat, aman. Oleh karenanya terkait dengan keselamatan ini kita mewaspadai cuaca. Cuaca buruk akhir tahun termasuk extreme weather, cuaca ekstrim yang kita harus pantau bersama-sama. BMKG tentunya akan terus memberikan informasi dan update yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan warning kepada kita untuk menjaga atau menjamin faktor keselamatan penerbangan. Berdasarkan data penerbangan, pada hari Senin terjadi lonjakan signifikan jumlah penumpang pesawat. Pergerakan penumpang mencapai 176.000 orang atau meningkat 25% dibandingkan hari biasa. Sementara itu, pergerakan pesawat mencapai 1.172 penerbangan, menjadi jumlah tertinggi selama periode angkutan Nataru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga meninjau kesiapan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan transportasi laut dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah memprediksi jumlah perjalanan masyarakat pada momen Nataru tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat 119,5 juta pergerakan masyarakat selama periode Nataru. Menko AHY menegaskan pemerintah terus mengawal kesiapan transportasi multimoda, termasuk pelabuhan, untuk menjamin kelancaran pergerakan manusia, barang, dan jasa melalui jalur laut. Dalam tinjauannya, AHY juga melihat penerapan sistem terpadu di PT Pelindo seperti Integrated Planning and Control System yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mengurai kemacetan logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah memberlakukan diskon tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20% hingga 10 Januari 2026. Sebanyak 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dioperasikan selama masa Nataru. Dan ini juga telah meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang menggunakan kapal-kapal tersebut dari tahun lalu sekitar 0,81%. Dan ini sesuatu yang baik karena perjalanan selalu akan menggerakkan ekonomi, akan menggerakkan sektor UMKM, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Baik ke sektor barat Indonesia yang kurang lebih dicatat kurang lebih 22,5%, sedangkan sektor tengah, wilayah tengah Indonesia itu di angka 38,5%, dan paling tinggi ke wilayah timur yaitu 38,9%. Ini kurang lebih komposisi dari
para penumpang yang melakukan perjalanan Nataru dengan kapal. Bapak Ibu sekalian, tadi kami catat ada 25 kapal penumpang dengan berbagai kategori, ada yang kapasitas maksimal 3.000, 2.000, 1.500 maupun kapal Roro, betul ya? Yang juga ditambah dengan kekuatan kapal perintis, ada 30 kapal perintis, ini semua beroperasi dari sekian puluh pelabuhan di Indonesia dan harapannya sekali lagi ini bisa dengan baik melayani masyarakat aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua. Pemerintah juga mengantisipasi potensi cuaca buruk dengan mengacu pada data BMKG serta memastikan seluruh peralatan keselamatan dan sistem komunikasi berfungsi secara optimal. Posko pemantauan akan beroperasi 24 jam untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan selama libur Nataru. Dari Tangerang dan Jakarta, Andrianto, Sela Rizky, dan Sebastian Pascal, jurnalis MTV melaporkan.